Kemarin lulus kuliah, awal itu jualan es, kayak es lilin dulu itu, dititip-titip di sekolah. Orang tua ngomongnya, orang tua support sebenarnya, cuman karena omongan tetangga ya. Jadi kesannya kayak, masa sih lulus kuliah jualan es gitu. Gak sebanding gitu ya. Terus kemana ilmunya gitu. Omongan itu akhirnya yang menguatkan saya gitu. Karena kalau saya, prinsipnya pribadi saya ya, kalau kita berusaha itu bisa bawa manfaat lebih banyak lagi. Terima kasih Punca Media, mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irham. Saat ini sebagai CEO di Lebih Baik dengan salah satu brand kita, Coklat Impian yang ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Jadi mulai usaha kuliner itu udah dari 2010, terus gonta-ganti brand segala macam. Di 2021 kita bangun manajemen kuliner namanya Lebih Baik, terus melahirkan beberapa brand yang saat ini yang lagi kita handle Coklat Impian. Coklat Impian ini kita bangun Februari 2022, jadi baru 1 tahun sekian lah umurnya. Karena setiap manusia punya impian ya. Jadi impiannya ini harapan kita dari tim manajemen juga menjadi salah satu brand yang bisa membawa impian kita jauh lebih baik lagi gitu. Itu makanya dinamakan Coklat Impian. Jadi kita di manajemen Lebih Baik, tujuan utama kita itu mencari manfaat yang sebesar-besarnya. Jadi supaya bisa bermanfaat ya kita harus bangun brand-brand yang dibutuhkan, yang memang diinginkan sama pasar. Latar belakang kita bangun Coklat Impian ini, kita ngelihat tren kuliner ini berubahnya sangat cepat. Terus kita adopsi dari Surabaya, kemarin lagi tren minuman coklat yang dicelup, ada roti dicelup ke coklat. Nah terus kita bawa ke Jogja, kayaknya asing nih, bawa suasana baru kuliner di Jogja. Jadi itu yang mendasari Coklat Impian. Dari beberapa kuliner yang udah kita bangun, ternyata memang yang paling mudah dikelola itu minuman. APP-nya ini lebih gampang ditekan ya. Kemudian orang itu repeatnya berkali-kali bisa. Itu yang kenapa kita pilih kategori minuman. Tantangan dari merintis usaha mungkin dibagi per fase ya, ada fase-fasenya. Kalau di Coklat Impian sendiri, di awal dibuka itu masalah utamanya pertama tempat. Jadi kita nggak punya tempat, modal kita terbatas, solusinya kita cari partner yang punya tempat. Kemudian setelah jalan dan ramai, masalahnya itu di operasionalnya. Operasionalnya karena banyak komplain yang pelayanannya lambat lah, terus coklatnya kehabisan, rotinya kehabisan di situ. Yang kita alami terakhir itu disuplai bahan bakunya. Jadi bagaimana kalau Coklat Impian sendiri, kita sistemnya kemitraan sekarang sudah tersebar di beberapa kota. Jadi supaya semua kota ini bisa merata suplainya, nah ini challenge-nya di situ. Terakhir di keuangan. Jadi punya duit tapi nggak bisa diatur, percuma juga. Sejauh ini sudah diatasi semua. Jadi kita belajar tiap ada tantangan, secepatnya kita cari solusinya. Ingat lulus kuliah, ini sama ibu sendiri malah ya. Jadi kalau di Balikpapan, harapannya orang tua lulus kuliah ini jadi PNS, jadi polisi, kerja di kantoran yang pakai seragam. Tapi kemarin lulus kuliah, awal itu jualan es, kayak es lilin dulu itu, dititip-titip di sekolah. Orang tua ngomongnya, orang tua support sebenarnya, cuman karena omongan tetangga ya. Jadi kesannya kayak, masa sih lulus kuliah jualan es gitu. Gak sebanding gitu ya. Terus kemana ilmunya gitu. Omongan itu akhirnya yang menguatkan saya gitu. Karena kalau saya, prinsipnya pribadi saya ya, kalau kita berusaha itu bisa bawa manfaat lebih banyak lagi. Kalau prospeknya sejauh ini masih bagus, karena kita lihat udah 1 tahun lebih, ternyata peminatnya juga masih banyak. Kalau kedepannya kita akan terus relevan, inovasi dari sisi produk dan pelayanannya juga, supaya tetap sesuai sama market yang ada. Kalau dari bisnis di Coklat Impian yang sudah dirasakan itu, kita bisa buka di luar pulau. Jadi Coklat Impian buka di luar pulau selain di Pulau Jawa. Jadi sekarang terakhir yang pertama kita buka di Makassar.
di Makassar, terus Balikpapan, Banjarmasin, Banjarbaru, Lampung, yang paling utara itu ada di Batam. Kalau saat ini ada di 46 atau 47 lokasi, tersebar di beberapa kota termasuk di luar Pulau Jawa tadi. Iya, kalau modal awalnya untuk cabang pertama kita itu yang di Lempuyangan, itu modal awal kita cuma 5 juta karena tempatnya kita mitrakan, kita kerjasama sama yang punya tempat, nanti sistemnya bagi hasil. Nah, jadi modal awal 5 juta itu kita buat beli peralatan cangkir-cangkirnya, kemudian kita riset produk dan biaya marketing. Karena di awal pembukaan kita kasih gratis 3 hari untuk pelanggan, jadi cukup datang tapi kasih masukan ke kita selama 3 hari. Itu yang modal awal 5 juta tadi. Iya, jadi dari kita opening di Februari sampai bulan 5 itu sebenarnya penjualannya cenderung stabil ya, tapi rendah. Omsetnya juga kurang bagus. Di bulan 6 tiba-tiba ada influencer TikTok datang ngeliput. Dia cuma ngeliput buat video yang sekian detik, tapi dampaknya sangat luar biasa di situ. Nah, dari situ mengundang TikTokers lain datang. Jadi untuk meliput, akhirnya jadi efek bola salju gitu. Makin besar dan ya sampai sekarang. Yang mungkin jarang dioptimasi itu di Google Maps. Karena menurut saya itu keputusan terakhir orang mau datang ke tempat kita itu di Google Maps. Jadi kita optimasi Google Maps-nya. Iya, kalau di awal launchingnya kita selalu pakai analisa SWOT gitu. Analisa SWOT supaya kita tahu kompetitor itu apa, kemudian peluangnya di mana. Nah, sejauh ini Es Coklat Impian itu di awal kemarin waktu launching kita satu-satunya yang menjual menu hangat, coklat hangatnya. Karena yang lainnya cuman coklat yang dingin gitu. Kita ada coklat yang hangat. Kemudian kita rotinya itu bisa dipanggang gitu. Kemudian yang bisa kelihatan juga, kita bisa teman-teman menuliskan impian di setiap outlet kita. Nah, itu keunikannya di situ. Lebih ke experience-nya. Terus sekarang kita juga udah dapat support dari coklat yang lokal. Jadi kita ada 2 supplier, coklat yang impor sama yang lokal. Nah, nanti kita mix gimana biar supply-nya bisa tetap terjaga. Dan kita juga ada kontrak sama supplier supaya bisa komitmen mensuplai tiap bulannya di Coklat Impian. Jadi banyak juga teman-teman yang merasa sangat terbantu dengan adanya Coklat Impian. Yang lebih berkesan sebenarnya dari warga sekitar. Jadi dari warga sekitar yang tadinya ekonominya kurang dilirik, begitu ada Coklat Impian, ekonominya mulai dilirik. Selama Es Coklat Impian buka, alhamdulillah positif terus. Cuma kerugiannya biasanya di bahan baku. Gagal produksi, tiba-tiba kita udah manggang roti, tiba-tiba mati lampu, jadi rotinya nggak matang. Itu pernah kita alami. Atau di coklat, di bahan bakunya tiba-tiba kegigit sama tikus, coklatnya kegigit tikus, itu 1 karung besar itu kita harus buang gitu. Jadi nggak yang digigit tikus yang bagian sini, yang sini aja yang kita buang, nggak bisa, karena kita nggak bisa memastikan mana yang terkontaminasi sama yang tidak. Jadi kalau prinsip kita di Coklat Impian atau di perusahaan kita lebih baik, yang pertama itu kita pastikan semua produk kita itu halal. Kalau omset per outletnya, kalau yang di under manajemen kita yang di Jogja ini rata-rata di 5-7 juta. 5-7 juta per harinya. Tapi kalau yang di luar ada yang 100.000, ada yang 300.000, ada yang 1 juta. Jadi bervariasi. Kalau resep awalnya kita cari informasinya semua dari YouTube. Dari YouTube kita kombinasikan semua resep-resepnya, terus kita cobain ke teman-teman manajemen gitu ya. Kalau ada yang cocok, ini kalau kurang nanti di-improve. Sampai kita ketemu resep yang kita pakai sekarang ini, itu butuh waktu sekitar 1 bulan sampai ketemu resep yang cocok. Sebelum Februari, terus penyempurnaannya setelah kita opening. Jadi dapat masukan dari konsumen. Kayaknya kurang ini, kurang pahit, kurang kental dan lain-lain. Dari situ kita sempurnakan resep. Coklat Impian cuma menjual minumannya hanya coklat, bisa dingin bisa panas. Kemudian ada rotinya bisa dipanggang atau tidak.
Harga untuk yang gelas small itu 6.500. Itu sudah dapat roti satu. Kalau yang large-nya 17.500 sudah dapat roti juga. Tapi khusus hari Jumat kita harganya cuma 3.500. Jadi sudah dapat es coklat plus roti. Jadi waktu benar-benar kita udah nggak ada lagi dana, udah nggak ada tabungan, udah nggak ada. Akhirnya ya kita mau nggak mau tutup outletnya, semua aset dijual buat bayar karyawan. Nah itu mungkin yang dukanya yang paling besar di situ. Yang bukan karena bisnisnya tutup, tapi karena kita udah nggak bisa, saya pribadi udah nggak bisa lagi ngasih manfaat ke orang lain. Jadi harus cut orang, itu sebisa mungkin nggak terjadi lah. Jadi doa saya setiap hari sih ya semoga diberikan umur panjang supaya bisa memberikan banyak manfaat ke orang lain. Kalau sukanya ya pasti ngelihat omsetnya besar, ngelihat outletnya banyak, ngelihat banyak orang yang terbantu, terutama untuk anak-anak baik ya, anak-anak sebutan karyawan di Lebih Baik itu anak baik. Jadi ngelihat tim lebih berkembang itu senang gitu ngeliatin. Jadi perusahaan ini ada itu benar-benar bermanfaat ya. Iya, untuk kemitraan Coklat Impian, nanti teman-teman bisa kontak langsung di website coklatimpian.com atau di Instagram kita, Coklat Impian. Nah, kalau tahapannya nanti biasanya kita survei lokasi dulu. Setelah survei lokasi, baru kita kasih masukan seperti apa lokasi yang bagus, seperti apa yang tidak. Kemudian sebisa mungkin mereka, teman-teman yang mau tertarik sama Coklat Impian datang langsung ke Yogyakarta, lihat sendiri outlet kita seperti apa, kapasitas produksi kita seperti apa, kapasitas manajemen seperti apa, baru putuskan. Setelah itu baru diputuskan untuk bekerja sama atau tidak. Biasanya kalau yang di luar Pulau Jawa nanti kita agendakan untuk Zoom atau Google Meet. Untuk Coklat Impian harapannya bisa tetap sustain, bertahan di era yang perubahannya sangat cepat ini. Kemudian inovasinya mungkin kita ngikutin dari tren yang ada. Kayak sekarang lagi rame es krim, ya di Coklat Impian juga mengeluarkan menu es krim walaupun bukan pilihan utamanya gitu. Jadi ya inovasinya nanti akan mengikuti dari tren-tren yang ada. Buat teman-teman yang mau mulai usaha, diniatkan dulu dari awalnya untuk apa dulu. Jadi dari untuk apanya itu bisa menguatkan kita begitu kita di posisi yang di bawah ataupun kita di posisi yang di atas. Karena tantangan terbesar pengusaha itu sebenarnya bukan di saat posisi di bawah, tapi saat posisi kita di atas. Jadi ingat lagi niat awalnya. Terima kasih Puja Media, mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri.